Berindah iajuk kami kita kerana untuk masuk kepada sebuah kesadaran betapa baiknya Tuhan bagi setiap orang, betapa baiknya Tuhan walaupun manusia itu terbatas dan penuh kekurangan. Betapa baiknya Tuhan bukan hanya bagi orang beriman, bahkan kepada orang-orang yang belum beriman. Mari si perdiatakan renungan si isikap kami bas berngenda ibuat ibas kitab Matius bindu 8 ayat sadakari si peempatkan. Ipapalam Yesus sekala si gadaman. Kencan nusur Yesus iuruk nari, enterem kal jelma ngikutkan ia jenari res kala gadaman dahi Yesus. Berjimpuh ia lebe-lebe Yesus jenari nina. O Tuhan, adinggit kam ngasup kal kam pepalam aku. Ijemak Yesus kala si gadamane jenari nina nggit aku. Malamlah kam jenari minter ia malam bas pinakit na nari jenari nina Yesus manbana olah kata akan manisepe kerana siena tapi cidahkanlah man imam kan sebagai bahanlah persembahan du bagi si suruh Musa gelah kerina kalak metah maka kam enggo malam. Kekelani Tuhan, apakah kam pernah punya pengalaman hidup ini penuh dengan kesendirian dan keterasingan? Kalak karo pernah ibahna sada kuan-kuan bagi belo lar tangke ikut bas kepitan tapi la tama beligan, kira-kira begitu ya. Jangan-jangan ini sebuah ungkapan pengalaman orang masa lalu, perdalanan geluh kalak karo yang begitu sakit sehmakalit ungkapan belolar tangke. Dan perasaan seperti ini bukan hanya dulu, mungkin sekarang juga di Kunebas Warienda Lit kita piga-piga merasa dalam kesulitan-kesulitan ini, berada dalam kondisi sendiri, merasa hidup tak bermakna, merasa terasing dan sebagainya. Hari ini kita akan ditolong oleh firman Tuhan betapa hidup kita yang sendiri itu sebenarnya ada dalam pantauan kasih dan cinta Kristus. Mari si perdiktekan lebih teks enda. Ija itu khotbah di bukit ngajarkan jalma sinterem. Dia begitu diidolakan orang ramai dan biasanya bas tradisi kala Yahudi tadi kala kusta enda memiliki penderitaan yang cukup besar. Dia diasingkan dari orang ramai, ianggap pinakit na kafir, dianggap pinakit kala si mekelak kal dosana, dia ianggap menjijikkan, dia dianggap membawa malapetaka dan bahaya. Maka kala sinai bas tradisi kala Yahudi di kala gadamen ialah baci kutiga, lah baci ku gereja, lah baci salaman, lah baci jumpa ras ICP, terpaksa sendiri, bahkan dia harus menutup semua badannya karena itu berbahaya bagi orang dan menjijikkan. Harga dirinya begitu turun, bahkan yang paling sedih i rumah pe lah baci ia jumpa ras daharana ras anak-anak. Coba bayangkan jika ada orang dalam kondisi seperti ini, tentu sangat menyedihkan. Betapa menyedihkan kehidupan kegeluhan kala si pinakit kusta endadai. Ia sangat merasakan kesepian, baik di sosial, baik di agama, baik bas masyarakat, termasuk ibas keluarga sendiri. Dia juga tidak bisa menyentuh anak-anaknya. Baci jadi ngor tahun-tahun ialah si salaman. Baci jadi ngor tahun-tahun ialah rekuan dari ICP. Nak tak harga dirina. Jadi baci si katakan dia hanya menderita sakit sendiri dan sepi menunggu ajal tiba. Tapi bas kesempatan enda baci si idah Tuhan bertemu dengan dia. Adi icek dalam si idalani Yesus dari mulih, adi langsung kita ke sana menurut struktur geografi lahannya.
Sebenarnya ada jalan lain untuk Yesus pulang, tapi ia moleh arah dalan sadendandai, karena di atas bukit ada banyak jalan menuju ke bukit itu, sebab bukit memang megati ipakai kala untuk istirahat, untuk dalin-dalin dan sebagainya. Tapi Yesus sengaja memilih jalur tempat kala kustai dan bersembunyi dalam kesepiannya. Coba perhatikan betapa Tuhan mengerti manusia dalam kesendirian dan persembunyiannya. Maka mari si perdiatakan perjumpaan kala kustai dan daras Tuhan. Menurut catatan, kala kustai dan daila pernah jumpa rasa Yesus. Kemungkinan besar ia labo kala si malang mandi bata. Kemungkinan besar dia bukan orang patuh. Janah memang menurut catatan kala Yahudi, kenapa dia diasingkan? Karena penyakitnya itu juga penyakit dianggap oleh orang Yahudi sebagai penyakit orang yang berdosa. Mungkin karena masa mudana atau mungkin masa anak pranana. Sirbanca ia terjangkit penyakit sosial sila arbanca ia menjuah. Ketika ia rejimpuh lebih-lebih Tuhan, inilah yang menjadi paling menarik. Percakapan antara ia ras Tuhan. Lah tandaina Tuhan. Bukti dari kata-kata yang dia pakai, nina adisi perdiatekan jenda, nina kalak jawab gada mendai, oh Tuhan. Bukan Tuhan. Oh Tuhan itu berarti dia melihat orang Yesus sebagai orang hebat, orang yang baik. Tapi dia tidak kenal Yesus sebagai juru selamat atau Mesias. Dia melihat Tuhan itu sebagai orang hebat. Berjimpuh ia lebih Tuhan nina adinggit kam Tuhan pepalam aku nina. Dia tidak menantang Yesus, apakah kau mampu, apakah kau bisa, tapi nina adinggit kam Tuhan. Berjimpuh lebih-lebih Yesus tanpa melihat wajah Yesus. Lalu dengan pertanyaan adinggit kam Tuhan, itu adalah sebuah kepasrahan total man Tuhan. Lit kak jelma mon retoto nguji-nguji di bata. Lit kak deba jelma retoto memaksa Tuhan. Di sini tidak ada pemaksaan. Dia cukup dengan rendah hati rejimpuh takal naseh kutana. Nuduhkan kehamatan. Ibas tradisi kala Israel. Jarang kalau sekala dilaki takalna ngit truken asa buta-butana. Karena itu adalah penghinaan bagi seorang laki-laki jika kepalanya lebih rendah daripada ekornya. Ikata kena dari posisi tubuh Tuhan kaipe selit ibas takal kuenda, apakah aku benar atau tidak memahami engkau? Apakah benar doa yang aku sebutkan? Apakah benar atau tidak permintaan yang aku ajukan? Takal kuenda setara ras tanah kelengan sa Tuhan. Adinggit kam baci kelaku malam. Coba perhatikan kerendahan hati ini. Yesus menjawab langsung, ngita kunaku, malamlah kam. Kuasa Yesus itu mengalir bagi orang-orang yang memberi Tuhan izin melakukan apapun dalam dirinya. Persoalan kita kadang-kadang dalam perjalanan hidup, butuh kita tempat Tuhan, tapi buen kita nukangi kai siakap penting nandangi dirinta. Butuh siakap kita jahwe, tapi beluhen usur siakap ngaturkan perdalanta. Perlu tiak siakap tempat Tuhan, tapi kita setengah hati dalam berserah penuh. Penyerahan kala sakit kustai nandai tanpa sebuah perbandingan dan tanpa sebuah protes. Di hadapanmu aku tidak harganya, ada harganya. Kai pesiku pikirkan lali oratna. Baci jadi pemindon kuenda pelali tentang naman bandu Tuhan saja di nggit kelekam pepalam aku nih. Doa ini mungkin perlu kita renungkan bersama. Ada banyak di antara kita orang Kristen yang kadang-kadang tampaknya berdoa, meminta, memohon, tapi di balik itu sebenarnya kita masih belum kenal diri dan belum sepenuhnya mengakui kehebatan dan kemahabesaran Tuhan. Piga-piga ajaran pelik kasih deban lepak
Kuakap beringin tak perlu siluruskan. Ada juga orang berkata kalau kita mau mendapat mujizat Tuhan, iman kita harus kuat. Kini tekan tak harus membelin. Bukan. Mujizat dan penyembuhan tidak tergantung pada iman manusia. Mujizat dan penyembuhan 100% tergantung pada kuasa Allah. Lar kita kan beluh, talar kita kan bacina kita cibalkan rananu. Lar kita kan beloh na kita muat ukur Tuhan. Kesembuhan 100% hak Tuhan. Ngit pagi aku peja di anak si lepak-lepak si gutul-gutulah kerina. Engko pagi ya robah. Kualokan pagi pasangan kue adi engko mulai ia lagutul. Atau ku kelengi pagi anak kue di engko mulai ya Muhammad man bangku. Benarkah cara berpikir ini? Cara berpikir si tawarkan Yesus bas berngena. Pengampunan mendahului perubahan hidup. Yesus tidak menuntut kita berubah lebih dulu, tapi kelang atena rebanca naik percaya diri untuk melihat diri kita dengan cara baru. Kelang ate Yesus merebanca ngasup kita natap dunia dengan cara berbeda. Dan penerimaan Tuhan itulah yang memampukan dia nanti pergi ke sinagoge dan membawa persembahan. Berbeda ras ajaran-ajaran silit sideban. Baba lebih persembahan gelah ngenakam te Tuhan. Baba lebih si mahuli ku gereja gelah ngenakam te di bata. Bujur kam lebih gelah alokan kam bas gerejena. Tapi berbeda ras Tuhan tak. Pengampunan, penerimaan mendahului perubahan. Itu terjadi juga perbahanan Yesus yang nandangi kerina jelma sintram. Nandangi ajar-ajar. Ipilih Yesus 12 ajar-ajar labo perban ia bujur. Tapi penerimaan Yesus lah reban ajar-ajar ndai akhirnya jadi kalak bujur. Mungkin kekalani Tuhan adi pernah siban bertolak belakang rasi ajarkan Yesus enda berngeda menjadi PR ta. Tanda kita teman Tuhan. Mari kita belajar mengampuni dan menerima lebih dulu adalah kekuatan bagi orang lain untuk memperbaiki kehidupannya. Cinta jauh lebih berperan besar daripada penghakiman. Penerimaan jauh lebih besar daripada penolakan. Kasih sayang jauh lebih berpengaruh daripada benci. Mungkin engkai makabas negara tenda pemelala kekacauan antar agama karena kita lebih sering menuntut orang lain berubah dulu baru kita menerima mereka. Tapi Tuhan ta Yesus Kristus melakukan penerimaan lebih dulu sebelum orang lain bertobat. Ibas berngenda iajuk kita untuk kari doa meditasi. Kehidupan jenis manakah yang kita peragakan selama ini? Apakah kita lebih dulu meminta dunia ini seperti yang kita inginkan? Gereja nda bagi surat-surat atas 100% maka meriah siakap reh kuze. Atau bagi ukur kerina teman sada perpuluhan sada sektor maka kita meriah ras. Atau lanalit pandangan pasangan tak maka kelang teta ia. Atau anak talanai pernah gutul maka ateta jadi taresa. Bukankah itu berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus? Bahwa penerimaan dan cinta selalu mendahului dan menjadi energi bagi perubahan orang lain. Menjadi tantangan iman bagi kita. Percayalah, teklah bahwa Tuhan si sembah doe bagai. Dan akhirnya betul semua yang dikerjakan oleh Yesus pada orang kusta ini merubah kehidupannya. Maka ninanda Yesus ulah katakan man kalak sideban. Ini bagian terakhir. Ulah katakan sebab dunia nalo kari litek bitara beluh pe kita nuri-nuri. Apa kata Yesus? Tapi ke rumah pertoton kam tuduhkan diri induman imam. Peragakanlah bahwa engkau sudah dicintai oleh Kristus. Peragakanlah dalam tubuhmu, badanmu, pola hidup hari-harianmu bahwa engkau pernah merasakan kebaikan Tuhan. Jangan bahas. Ulah katakan saja. Sebab posisi itu sebagai kalak sakit kusta tidak akan memperlancar kesaksianmu mungkin. Tapi kehadiran du, perbahanan du akan mengejutkan dunia. Karena selama ini dia tidak bisa ke gereja, dia tidak bisa sembah man Tuhan, dia tidak bisa datang ke tengah masyarakat. Sekalian dah, apa yang dikatakan orang tidak bisa, kerjakanlah itu. Rekamku gereja, kehadiran dua akan membuktikan bahwa engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Kekalian Tuhan, tandana kita mengalami mencecap kelang hati di bata. Bahwa kita pernah merasakan diterima oleh Tuhan.
bahwa kita pernah merasakan ditebus oleh Tuhan, bahwa kita pernah merasakan dicintai, ditemani, dituntun oleh Tuhan. Tuduh kendege bas perbahanan du tetap wari, tanda akan pernah merasa diampuni, ampunilah sesama. Tanda kita pernah merasa diterima, terimalah sesama. Tanda pernah kamu angkatkan Tuhan, angkatkanlah temanmu. Tanda pernah kamu ergakan Tuhan, regakanlah temanmu. Tanda pernah kamu dia te Tuhan, dia telah kelak sidiman. Bagaimana kami renungan bas berngena, mudah-mudahan akan menolong kita dalam proses perjalanan hidup kita mulai hari ini ke depan.